Halo Sobat Ini Ranto, kembali lagi bersama saya Bang Jahid, di mana kita akan membahas semua hal-hal yang membuat kita semakin cerdas. Dan ini adalah program baru kita, di mana kita akan berbincang langsung dari narasumbernya, tetapi secara santai. Ini program baru kita, ini bisa, ini bincang santai. Dan untuk di program perdana kita sudah punya narasumber yang hebat, salah satu putra terbaik yang dimiliki Labuan Batu. Beliau pernah menjadi ketua KPU, pernah menjadi wakil Bupati Labuan Batu, dan yang lebih keren lagi, memiliki semangat yang hebat. Ini dia Bapak Suhari Pane. Apa kabar Pak? Apa kabar Bang Jai? Sehat? Sehat Pak, sehat. Udah lama nggak terlihat Pak di media. Iya, memang saya mau tidak mau, suka ataupun tidak suka, harus menjalani situasi yang tidak pernah saya harapkan. Dan mungkin tidak semua orang harapkan. Saya harus menjalani rasa sakit, yaitu anugerah dari Tuhan juga ya. Jangan hanya pada saat senang saja, pada saat sehat saja kita merasa senang, pada saat sakit pun harus kita belajar dari situasi, dan saya harus menjalani itu. Sekarang ini sudah 10 bulan. 10 bulan ya Pak? 10 bulan, ini bulan yang ke-10. Oh iya, kalau boleh tahu, ini Bapak sudah 10 bulan yang lalu, itu nggak jauh dari selesai pilkada ya Pak ya? Kira-kira 5 bulan sesudah selesai pilkada lah saya sakit. Sebenarnya Pak, apa yang terjadi Pak? Kok bisa Bapak sampai jatuh sakit seperti ini? Mungkin sebuah kemestian, bukan mungkin, kepastian. Apabila situasi dalam keadaan tidak berimbang, maka akan kemudian ada yang terbalik, jomplang kata orang Batak. Kata orang Jawa itu ya, jomplang ya. Kata orang Jawa. Ya. Setelah situasi tidak seimbang. Setelah sebelumnya Bapak pasti banyak sibuk ya Pak di politik ataupun di usaha bisnis Bapak ya Pak. Ini Bapak dalam kondisi kurang sehat. Apa kesibukan Bapak sehari-hari Pak? Ya, saya ikut dari kaum milenial sekarang. Kaum rebahan katanya, saya pun itulah. Rebahan, melamun. Ya, itu aktivitas saya, membaca, menulis. Setelah rebahan, melamun, ya membaca, menulis. Itulah aktivitas saya lebih banyak. Selain tadi itu, menjalani rasa sakit. Kira-kira dengan kejadian seperti ini, apa Bapak hilang semangat? Otomatis kan Pak, kemarin dengan kesibukan bertemu dengan pejabat-pejabat, tiba-tiba dengan kejadian seperti ini, apa? Yang paling menyedihkan buat saya adalah, saya tidak bisa lagi berjumpa masyarakat itunya. Tapi Bapak tetap semangat kan Pak ya? Ya, harus memupuk semangat melalui bayangan, ilustrasi yang terus saya bangun dalam pemikiran saya. Yang pasti itu yang menyedihkan buat saya, tidak bisa banyak berjumpa masyarakat. Karena kebiasaan saya, dan itu yang membuat saya semangat selama 45 tahun dalam hidup saya. Ternyata yang membuat saya semangat adalah berjumpa banyak orang. Saya bisa ketemu, ngobrol, bertegur sapa. Saya bisa mendengarkan cerita kehidupan mereka, dan saya bisa menceritakan apa yang bisa saya sampaikan ke mereka. Itu membahagiakan buat saya. Ternyata itu hobi. Ternyata passion saya di situ. Yang kadang baru saya ketahui sesudah saya sakit ini. Saya banyak sendiri, banyak diam, banyak sendiri. Oh, ternyata begitu, itu passion saya. Dan alangkah menyedihkannya ketika saya tidak bisa melakukan itu lagi. Bayangkan, saya harus mengalami suatu hal. Kalau dulu sangat gampang menggerakkan kaki, tapi itu tidak bisa saya lakukan lagi.
Kalau dulu bisa melangkahkan kaki, sekarang tidak bisa melangkahkan kaki lagi. Tetapi saya dengarkan Pak, wah, dengan kondisi seperti ini tetap aja banyak orang masyarakat yang berkunjung ke Bapak ya Pak? Ya, banyak masyarakat yang datang, kunjung, bertegur sapa, bercerita juga. Nah, itu bukti kalau memang selama ini Bapak dicintai oleh warga Labuan Batu. Saya tidak tahu itu apa. Apakah itu cinta, apakah simpati, ataukah empati. Namun, saya ingat kata orang tua. Hidup ini, apa istilahnya, mirroring, seperti cermin. Apa yang pernah kita lakukan akan kemudian berbalik kepada kita. Mirroring, cerminan. Jadi, atas prinsip yang kita miliki, kita pikirkan, kita ucapkan, dan kita lakukan, itu juga akan balik kepada kita. Ya Pak. Ya, kami warga Labuan Batu juga merasa turut bersedih ya Pak dengan kejadian ini. Tapi karena di dunia politik ini Pak, kira-kira Pak dengan kondisi Bapak seperti ini, ada nggak orang yang malah senang atau ketawa? Ya, setiap orang punya prinsip berbeda ya, termasuk prinsip saya. Politik dalam artian yang Bang Jaid sampaikan, bagi saya politik itu adalah suatu jalan yang mulia, pengabdian. Bukan hanya sekedar siapa mendapatkan apa, who gets what, how, where, bagaimana, di mana, dan siapa gitu kan. Ya. Politik itu bukan sekedar siapa mendapatkan apa, bagaimana, kapan, dan di mana. Prinsip saya dan banyak orang, saya yakin politik itu adalah suatu jalan yang mulia, jalan pengabdian. Walaupun banyak orang berpaham itu dia politik itu kalah, politik itu kan hanya kepentingan, omong kosong katanya kan, banyak orang gitu. Ya, ada juga berpendapat gitu, silakan saja mereka berpendapat seperti itu. Tapi silakan juga kalau kita punya prinsip yang berbeda kan. Ya Pak. Ya, politik itu adalah jalan pengabdian. Bapak menjadi wakil bupati itu di usia ke-36 tahun ya Pak? Betul ya. Kalau nggak salah mungkin Bapak lah pejabat yang paling muda yang menjadi wakil bupati di Labuan Batu sepanjang sejarah. Iya, di tahun 2010 itu banyak, bahkan pada saat proses kampanye 2009-2010 banyak kali omongan, oh Pak Suhari Pane wakil bupati termuda nanti. Saya menengok dalam diri saya sendiri, wah termuda, lantas apa hebatnya kalau termuda? Iya Pak. Beban juga kepada saya kan. Iya pula, saya lihat-lihat di kabupaten lainnya termuda. Apa nanti yang kubuat nih kalau aku betul wakil bupati termuda, kalau menang aku harus berbeda, apa yang harus kubuat gitu. Yang betul, 3 masa kami kampanye, saya masih ingat tuh, Pak Tigor calon bupati 53 tahun, saya 35 tahun. Tinggal dibalik pula kan. 53, Bapak 35. Saya 35. Iya, Untuk iya. pelantikan 36 tahun. Iya Pak. Iya Pak. Ya, saat itu saya lah termuda se-Sumatera Utara. Terus kenapa kemarin Bapak kok Mas dengan usia yang masih muda itu kok pede kali Bapak maju jadi wakil bupati? Berapa Bapak masih muda, banyak tokoh-tokoh sana yang mungkin lebih berpengaruh pada saat itu, tapi Bapak pede untuk menjadi calon wakil bupati. Ya, itu satu keharusan. Saya lihat juga anak-anak muda, oh ini harus kubuatlah keputusan, harus maju aku jadi wakil bupati nih. Saya harus buat keputusan demi melihat banyak anak muda. Bahkan sebenarnya 30-an tahun itu menurut saya sudah tua. Saya sangat terinspirasi kali dengan Bung Hatta dan Bung Karno, terlebih Bung Hatta. Selain inspirasi itu Pak, atau memang ada yang Bapak lihat di Kabupaten Labuan Batu sehingga Bapak harus maju? Ya, anak-anak mudanya, saya lihat pada saat itu tahun 2009 sampai 2010, angka statistik berbicara usia anak muda cukup besar. Ini mau dikemanakan ini anak-anak muda ini? Saya berpikir saat itu, dengan angka pengangguran yang berpotensi sangat besar, setiap tahun mau kemana ini mereka ini?
Sepanjang sejarah Labuan Batu sudah 20 kali namanya pilkada ya Pak. Adalah visi misi yang ingin diperbarui. Pada saat Bapak menjabat itu Pak, apa yang sudah Bapak lakukan untuk Labuan Batu? Nah, inilah yang membuat, tapi sekaligus membuat semangat juga sih, walaupun satu sisi membuat saya down. Belum banyak yang bisa saya lakukan selama saya jadi wakil bupati. Namanya lah wakil bupati kan. Sesuai peraturan tupoksinya ya membantu bupati. Ya. Tidak banyak yang bisa saya lakukan pada saat itu. Tetapi dengan permasalahan yang ada di Labuan Batu ini, Bapak selanjutnya tetap ingin mencalonkan menjadi bupati ya Pak, supaya lebih besar, supaya lebih power untuk melakukan banyak hal. Ya, mungkin udah bergayung sambut kata pepatah kan. Ya, Pak. Kalau saya pribadi sebenarnya tidak berambisi waktu itu untuk maju. Cuma ada saja yang mendorong, udahlah Pak, maju aja lah, maju aja calon bupati. Saya pun waktu itu menengok ke dalam diri saya sendiri, apakah saya pantas ini jadi calon bupati? Apa sebenarnya mau aku buat kalau aku nanti jadi bupati? Ya, Pak. Nah, itu dalam pikiran saya. Ya. Tapi masyarakat terus saja mendorong, maju aja lah Pak, Bapak pantas, nanti kita buat begini Pak. Begini kata orang itu. Setelah kemarin Bapak menjadi wakil bupati dan setelah di periode selanjutnya Bapak juga mencalonkan menjadi bupati, sebenarnya apa sih yang Bapak harapkan dengan menjadi bupati terhadap Labuan Batu kita ini? Ya, perubahan. Karena kita bisa membuat perubahan itu kalau kita punya kekuasaan. Kekuasaan hanya diperoleh dengan perjuangan politik kita jadi seorang pemimpin, kepala daerah. Jadi kata kuncinya adalah perubahan, transformasi yang benar-benar di daerah kita ini. Transformasi di bidang pendidikan, terutama membentuk SDM masyarakat Labuan Batu yang maju dan baik. Itu yang paling pokok. Bukan hanya kemajuan perekonomian, kemajuan SDM manusianya. Banyak yang bilang Pak kalau Labuan Batu itu sepertinya begitu-begitu aja. Sebenarnya Pak, apa sih yang terjadi di Labuan Batu? Ya, bener lah itu ya. Ya, begitu aja. Kita doakan Bapak sehat ke depannya, dan jika Bapak ke depannya sehat, apa Bapak masih ada keinginan untuk mencalonkan menjadi bupati? Kalau menurut saya yang paling pokok sekarang ini adalah, kata kuncinya adalah collaborate, bekerja sama. Nah, Labuan Batu ini begitu. Menurut saya unit-unit sosial yang penting di Labuan Batu ini, apakah individu, apakah organisasi, harus mampu berkolaborasi. Ya. Terlebih sebagai seorang pemimpin, baik pemimpin sekarang maupun mantan pemimpin, Ya. harus mampu berkolaborasi. Berkolaborasi dengan siapa? Luar biasa potensi anak muda Labuan Batu ini yang saya tahu. Dulu kami di tahun 2010, waktu saya masih wakil bupati, pernah menggagas demi ini Rantau Perapat Creative Forum sebagai wadah komunitas anak-anak muda. Kenapa anak muda? Karena sekarang ya anak muda inilah yang bakal mau jadi pemimpin kan. Sudah keharusan zaman di anak muda inilah yang akan meneruskan keberlangsungan sebuah daerah, sebuah bangsa. Jadi kita bentuk komunitas-komunitasnya. Rantau Perapat Creative Forum. Saya berharap pemimpin yang sekarang ini, atau mantan pemimpin pun, atau siapapun, unit-unit sosial yang ada di daerah kita ini harus bekerja sama, berkolaborasi. Untuk para pemuda Labuan Batu, ya, dari berita yang kita dapatkan selalu, hampir tiap hari ada saja pemuda Labuan Batu ini yang ditangkap karena mencuri, bahkan memakai narkoba.
Ada Pak yang mau disampaikan untuk warga Labuan Batu? Untuk khusus pemuda. Ini paling penting ini. Anak muda ini harus, namanya anak muda, berani berbuat, berani bersikap, ya kan? Itu anak muda. Ya buat saja. Apa yang ada dalam pikiran, buat. Sepanjang itu baik, buat. Karena tantangan kita semakin besar, semakin banyak. Gak mungkin kita biarkan kita kalah dengan hal-hal yang negatif kan? Ya. Atau ada Pak informasi yang Bapak ingin sampaikan, misalnya pemuda ini punya keinginan, punya bakat, tapi dia bingung untuk mengembangkan bakatnya, atau ada saran kemana mereka harusnya? Iya, Labuan Batu sebenarnya sudah bisa juga membentuk semacam wadah. Kalau di tingkat nasional ada Badan Ekonomi Kreatif, tinggal duplikasi aja, banyak daerah lain sudah melakukannya. Duplikasi aja semacam ada badan seperti itu untuk bisa dibuat gelanggang remaja di Rantau Prapati ini, Labuan Batu ini. Atau bagi pemerintah bisa membuat peraturan daerah, siapa di dalam peraturan daerah itu, Ya. siapa anak muda yang berprestasi, apakah di bidang olahraga atau di bidang akademik, nanti dijadikan menjadi pegawai honorer atau menjadi pegawai pemerintah tidak tetap, atau diberikan medali emas gitu kan. Iya Pak. Oke Pak. APBD kita kan hampir sudah 1 triliun lebih. 1 triliun. Dari 1 triliun itu 500 juta untuk medali emas kepada putra-putri Labuan Batu berprestasi di bidang akademik kah, seni suara kah, atau kreatif apakah yang bisa, musik kah atau yang lain. Dan 500 juta itu kurasa nggak terlalu besar ya Pak? Nggak terlalu besar. Nggak terlalu besar. Sedikit lah, nggak terlalu besar. Oke Pak, ya Pak. Diangkat dia menjadi pegawai pemerintah tidak tetap kan? Ya. Saya kira itu cukup mampu untuk membuat anak muda kita termotivasi untuk dia berprestasi. Masa tidak ada anak Labuan Batu yang bisa lari 100 meternya? Juara 100 meter, lari 100 meter tingkat ASEAN misalnya kan? Nggak bisa tingkat ASEAN, Asia pun nggak apa-apa lah. Iya Pak. Gitu kan? Iya. Nah, masa nggak ada anak Labuan Batu? Lari ajanya ya Pak? Larinya cuma, atau angkat besi, masa dari besi. Lampung aja yang bisa. Atau main bola, macam kalau dikasih 500 juta, nah itu dia. Sudah saatnya lah ada seperti itu di tempat kita di Labuan Batu ini dibuat. Dan sebenarnya Labuan Batu bisa untuk itu ya Pak? Bisa, dan itu nyata bisa dibuat. Bisa dibuat. Kita doakanlah, kita yakini, kita doakan para pemimpin kita, Bapak Bupati, Ibu Ketua DPR, mereka benar-benar nanti bisa mengabulkan ini, dan kita warganya memang siaplah kita terus mendukung, dan saya yakin terus mendukung lah. Oke Pak. Dan ingat, waktu terus berjalan, tidak terasa nanti segala sesuatunya berjalan semua. Gitu. Oke Pak, kita udah di penghujung acara. Kira-kira Pak, ada nggak yang Bapak ingin sampaikan terkhususnya untuk masyarakat Labuan Batu agar Labuan Batu kita ini naik level? Naik Level? Iya. Harus naik level dong Pak? Oh ya, haruslah. Harus. Iya, buat masyarakat Labuan Batu, ya semua akan terus berjalan dan terus berjalan. Sang waktu berjalan tidak menunggu siapapun. Waktu pagi berganti ke malam, berganti pagi lagi, dan begitulah seterusnya. Dia tidak akan menunggu siapapun. Dia akan jalan terus, jalan terus. Seperti kata Bang Jai tadi, kita harus naik tingkat, naik level. Kita tidak ingin merugi dari waktu yang terus berjalan itu. Manfaatkan waktu sebaik-baiknya. Kalau hari ini kita belum berpeluang peningkatan perekonomian kita, peningkatan status
sosial keluarga kita. Kalau tradisi opung-opung kita dulu mengajarkan, memanfaatkan dari sekitar lingkungan. Sekarang ini pun lidi sawit bisa jadi duit. Jadi tidak ada alasan untuk kemudian kita bilang menyerah pada keadaan. Lidi sawit 2.000-an sekilo kalau nggak salah. 2.000-an sekilo ya Pak. Ya. Sudah bisa jadi duit. Sebenarnya di Labuan Batu untuk mencari pekerjaan itu masih mudah ya Pak ya? Masih mudah. Ya, jadi nggak perlu lagi banyak pemuda-pemuda yang harus mencuri sehingga masuk penjara, masa depannya rusak. Oke Pak. Begitu dengan Bapak ya Pak, semangat. Ya, amin. Mohon doanya. Ya, inilah menjalani rasa sakit ini memang berat, tapi setidaknya mampu bersyukur. Sudah demikian baik Tuhan. Usia saya kan 47 tahun. Ya, 46 tahun diberinya sehat. Setahunnya diberinya sakit. Berarti saya dari sakit ini bersyukur. Bersyukur sakit. Bisa ketemu dengan lebih banyak waktu dengan keluarga, dengan para sahabat. Kalau saya sehat mungkin sama dengan kalah pilkada, tak menang jadi bupati. Saya pun bersyukur sebenarnya. Bersyukurnya itulah bisa jumpa dengan anak, istri lebih banyak waktu. Dibandingkan mungkin kalau jadi bupati, saya sudah merasakan, wah, sedikit waktu bertemu dengan anak-anak. Terakhir Pak, apa Labuan Batu ini buat Bapak? Karena di sini tempat kelahiran saya, di sini banyak kawan saya mulai dari SD sampai SMA. Jadi saya sangat sedih kalau Labuan Batu ini hanya dikenal orang karena hal-hal yang tidak benar. Apa itu? Karena banyak korupsinya misalnya, atau karena Narkoba. Narkoba. Nah, itu sangat menyedihkan bagi saya karena saya merasa sudah bagian penting dari Labuan Batu. Iya Pak. Oke Pak, kita doakan Bapak sehat, dan setelah sehat pasti warga Labuan Batu menunggu apa yang akan Bapak lakukan buat Labuan Batu. Sehat ya Pak? Amin, amin. Semangat. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak Bang Jai. Oke Pak, semangat. Salam buat masyarakat Labuan Batu ya. Halo. Di channel ini Ranto. Jangan lupa subscribe dan tekan loncengnya ya, biar nggak ketinggalan informasi terbaru dari kami. Terima kasih.